memperbaiki diri, kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, banyak hal. Dan mudah-mudahan pada pagi hari pun Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita pada pagi hari kita lanjutkan tentang penyakit spiritual, utamanya tentang kemunafikan. Kemarin sudah saya terangkan banyak hal tentang ciri-ciri munafik. Pada pagi hari kita terangkan tentang ciri berikutnya adalah kami hanya mengolok-olok, maka Allah akan membalas olok-olokan mereka. Jadi sifatnya orang munafik itu senang mengolok-olok atau merendahkan atau menghina umat Islam, atau bahkan menghina Rasulullah, membina nabi-nabi. Di surat Al-Baqarah 14 itu diterangkan, apabila dia berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Jadi kalau berkumpul dengan orang Islam, berkumpul dengan orang yang benar, ya kelihatan khusyuk, kelihatan sholatnya bagus, ngajinya bagus, kegiatan-kegiatannya banyak. Itu. Jadi kalau bersama-sama kita, bersama-sama Islam, mereka kelihatan orang yang beriman betul. Artinya seolah-olah seperti orang yang beriman. Tetapi ya, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya setan mereka itu teman-teman kafir mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Artinya mereka sebenarnya orang kafir, mereka orang munafik, mereka orang segolongan dengan orang jelek tadi, bukan orang yang beriman. Kami hanyalah berolok-olok. Jadi saya ikut orang-orang beriman, saya ikut orang Islam, kegiatan seolah mengikuti mereka itu saya hanya berolok-olok. Tidak yakin, tidak 100%. Saya hanya anut grubyuk, saya hanya ikut-ikutan, saya hanya ngombyongi, bukan betul-betul yakin, betul-betul percaya pada Allah, betul-betul percaya pada Al-Quran. Tetapi kami bergabung dengan mereka, saya hanya mengolok-olok. Bahkan dulu para sahabat, para rasul, para nabi itu sudah biasa diolok-olok ya. Di surat Al-An'am 10 itu diterangkan, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kamu kepada orang-orang yang mencomokkan itu di antara mereka, maka mereka akan dibalas olok-olokan mereka. Jadi nabi-nabi dulu yang paling dekat misalnya Nabi Isa ya, diolok-olok dengan ya dibunuh atau dengan disalib atau dengan diboikot atau dengan di ya macam-macam lah. Itu zaman Nabi Isa itu sampai direwetkan seolah Nabi Isa dimatikan dengan ya semacam orang dihukum ya dengan hukuman disalib itu. Kemudian zaman Nabi Musa juga begitu ya. Pada saat di Mesir, Nabi Musa itu golongan kelompok orang-orang Yahudi di Mesir ya. Oleh Fir'aun dianggap kelas kedua ya. Mereka dijadikan pekerja berat, mereka dijadikan ya semacam budak, mereka dijadikan pekerjaan-pekerjaan yang jelek-jelek, pekerjaan yang ya bahkan membuat piramid itu ya kaum Nabi Musa ini dikerahkan untuk itu. Jadi karena dianggap golongan kedua, golongan manusia kedua itu. Nah sebelum itu ada ya nabi-nabi yang namanya Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, itu juga bagi mereka yang tidak cocok ya mereka melecehkan gitu. Ada Nabi Syuaib ya, ada di atasnya lagi ada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ya dikucilkan ya, dimusuhi karena berbeda dengan keyakinan para musyrik yang pada saat itu. Sehingga nabi-nabi sebelumnya juga sudah biasa diolok-olok itu. Mereka mengolok-olok nabi-nabi sebelumnya itu. Kemudian di ayat yang lain ya, di surat Jasiyah ayat 35 itu yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan ya. Dan kamu telah tertipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka telah dikeluarkan, dilepaskan dan tidak pula mereka diselamatkan ya. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Pada saat sudah di neraka, mengapa mereka masuk neraka? Karena pada saat di dunia dulu mengolok-olok ayat-ayat Allah ya. Mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok
Injil, mengolok Taurat ya, dilecehkan, direndahkan itu, karena itu dianggap bukan firman Allah ya. Kalau ada orang meyakini adanya hari akhir itu hanya ocehan-ocehan mereka atau hanya lamunan mereka ya, tidak nyata karena mereka tidak pernah ke akhirat, tidak pernah mati, tapi hanya cerita bahwa nanti akan ada kehidupan, nanti akan ada hari kiamat, itu hanya ocehan-ocehan mereka. Jadi mereka tidak yakin, walaupun akhirnya kadang-kadang mereka melaksanakan ya ritual sebagaimana orang Islam ya, ya sholat, ya puasa, ya haji dan sebagainya. Tapi keyakinannya tidak ada. Ya, keyakinannya lemah, terutama keyakinan adanya Allah ya, Allah Khalik yang menciptakan kita, yang memberikan nasib kepada kita, yang menentukan kehidupan kita. Kemudian percaya pada hari akhir itu juga setengah-setengah ya. Apa yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Mereka tidak begitu yakin itu. Bahkan orang-orang yang punya keyakinan seperti itu diolok-olok mereka ya, dilecehkan, direndahkan itu. Apabila orang-orang kafir melihat kamu, mereka hanya membuatmu kamu menjadikan olok-olok ya. Orang-orang kafir itu kalau melihat manusia mukmin muslim itu ya misalnya dekil, misalnya kurus, misalnya ya istilahnya badannya jelek, atau misalnya ya status ekonominya rendah, lemah itu, atau mungkin juga pendidikannya bodoh itu, artinya mereka merendahkan umat Islam. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, sebenarnya kemuliaan seseorang tergantung ketakwaannya, bukan tergantung hartanya, bukan tergantung jabatannya, bukan tergantung kebagusan wajahnya, tapi tergantung imannya, tergantung takwanya. Tapi orang-orang kafir itu melecehkan, merendahkan, terutama juga orang-orang munafik itu yang merendahkan orang-orang mukmin ya, menghinakan itu. Bahkan mereka mengatakan, apakah orang ini yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Ya ini dulu orang di Arab, orang mereka menyembah berhala, mereka menyembah Lata, Uzza, mereka menyembah patung-patung itu. Karena Rasulullah datang kemudian menyampaikan bahwa yang harus kamu sembah adalah Allah, Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan kamu, jangan menyembah berhala. Maka mereka mengatakan, apa orang ini Nabi ya yang mengatakan mencela Tuhan-Tuhanmu, Tuhanmu itu tadi patung-patung tadi, Tuhanmu itu adalah berhala-berhala tadi. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, maka tidak memperoleh taubat mereka. Kemudian di ayat yang lain surat Kahfi ayat 106, demikian itu balasan mereka neraka jahanam, disebabkan mereka mengkafiri dan disebabkan mereka tidak meyakini ayat Allah dan Rasul-Rasulnya bahkan sebagai olok-olokan. Jadi mereka itu menjadikan ayat-ayat Allah Al-Quran dan menjadikan Rasul-Rasulnya Nabi atau sunnah Nabinya menjadi bahan olok-olokan ya. Jadi kalau melihat orang iman melaksanakan tuntunan itu ya mereka mengolok. Oh maksud ya menyembah kok, bahasa kasarnya cedat-cedit ya, menyembah harus kepalanya diletakkan di bawah ya, harus sujud ya, itu jadi mereka tidak mau ya, tidak mau bersujud kepada Allah lewat menyembah lewat kepalanya ditempelkan di tanah, itu tidak mau karena mereka sombong, karena merasa bangga dengan keyakinan mereka, sehingga kalau ada orang melihat orang sholat tadi ya dipandang jelek itu. Kemudian juga kalau melihat orang-orang yang beriman berpuasa ya, itu mencelakakan diri sendiri, jadi dia tidak merasa bahwa itu perintah Allah itu. Kemudian kalau orang mengeluarkan zakat juga mereka melecehkan ya, orang yang ikhlas menggunakan harta di jalan Allah, dikatakan mereka itu ria, mereka itu mencari muka. Kalau ada orang yang sekedar bisa mengeluarkan hartanya, ya mereka itu tidak ada gunanya karena cuma hartanya kecil itu. Jadi dulu-dulu para Rasul sudah biasa dilecehkan, kemudian ayat-ayat Allah dilecehkan, bahkan Allah pun juga dilecehkan, kemudian mereka sekarang juga melecehkan orang-orang yang beriman. Di surat Kahfi ayat 56,
dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian itu mereka melenyapkan hak yang benar. Dan mereka menganggap ayat-ayat Allah itu atau peringatan terhadap mereka itu adalah olo-oloan. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang misalnya tentang malaikat itu Allah, nggak mungkin, itu hanya angan-angan kosong ya, hanya kira-kira, hanya pikiran mereka itu. Nanti kalau ada hari akhir itu hanya angan kosong, belum pernah lihat di akhirat nanti. Mereka bisa cerita tapi dia tidak pernah melihat adanya akhirat, adanya surga, neraka dan sebagainya. Jadi itu menjadikan mereka pembicaraan atau Allah itu. Di surat Luqman ayat 6 ya. Di surat Luqman ayat 6 ini di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan yang benar dan menjadikan jalan Allah itu olo-oloan. Mereka itulah akan memperoleh azab yang menghinakan. Jadi kalau ada ayat Allah diterangkan, mereka malah menghina ya, malah mengolok-olok itu. Bahkan di antara mereka kalau ditanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya sedang guru dan bermain-main saja gitu. Jadi oleh Allah ditanyakan, apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok ya. Jadi kalau diterangkan tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang hari kiamat, itu mereka ya tidak yakin, hanya mengatakan itu sendaguro, itu omong kosong, itu. Jadi kehidupan dunia. Di surat Shad ayat 62, orang-orang yang durhaka mengatakan, berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu dianggap di dunia itu menjadi jahat? Ya. Apakah kami dahulu menjadikan mereka itu olok-olok, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Jadi pada saat di akhir nanti belum ada keputusan, mereka melihat kok tidak ada yang dulu katakan jahat itu, ternyata ya karena memang belum ada keputusan, karena belum ada hisab, belum ada perhitungan. Maka mereka ditimpa azab yang berat akibat dari kejahatannya, dan mereka diliputi oleh azab yang berat disebabkan karena perolok-olokan mereka ya. Orang munafik tadi karena biasa mengolok orang mukmin, maka mendapatkan azab yang berat itu. Lalu kami menjadikan mereka itu buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat Allah, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Jadi kalau ayat Allah dipelajari itu bukan diseriusi, bukan diyakini, bukan dijadikan pedoman untuk diamalkan, tapi mengatakan bahwa itu hanya hanya pelecehan atau hanya yang perlu ditertawakan saja. Yang namanya orang dekil, yang namanya orang yang lemah, dan orang ya istilahnya ekonomi lemah, macam-macam lah direndahkan. Atau bahkan dulu pada saat zaman zaman 65 itu dikatakan kalau orang punya jenggot itu seperti kambing. Kalau orang punya berengos dan jenggot seperti kera. Akhirnya saling mentertawakan, saling menjelekkan. Kalau ada orang yang taat pada Allah, dia berjenggot, itu seperti kambing itu melecehkan mereka. Hai orang yang benar, kamu mengambil pemimpin-pemimpinmu yang menjadikan agama itu buajekan dan permainan. Jadi kalau kita memilih pemimpin, jangan yang diambil, yang dicoblos adalah pemimpin yang mereka melecehkan agama ya. Agama menjadikan buajekan atau permainan ya.
Termasuk mungkin ya dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi juga korupsi ya, dia juga zina, ya, itu kan melecehkan agama, ya, menjadikan agama sebagai permainan atau sebagai ejekan itu. Dia itu di antara mereka, di antara ahli kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, yaitu Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka. Maka mereka kelak akan mendapatkan akibat dari itu, sehingga mereka dimasukkan ke neraka disebabkan olo-oloan mereka. Surat Al-An'am. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah yang menerangkan begini begitu, ya dilecehkan ya. Orang berkorban pun dianggap itu pembantian, ya. Karena menyembelih korban itu kan menyembelih sapi, menyembelih kambing itu. Tapi komentar mereka tidak mengikuti Rasul mereka untuk berkorban. Tapi kalau ada orang berkorban mengatakan itu pembantaian, ya. Pembantaian hewan, ya. Tidak punya peri kehewanan. Padahal itu merupakan ya istilahnya mengeluarkan harta di jalan Allah, membagikan makanan kepada saudaranya yang kadang-kadang mungkin setahun tidak pernah makan daging, ya. Tidak pernah selama hidupnya tidak makan daging karena kekurangan dan sebagainya, ya. Maka pada saat bulan kurban kita membagikan kurban, tapi komentar mereka, oh itu pembantaian massal, ya, pembantaian hewan, ya. Menyembelih tadi dengan berkorban sekian ribu sapi, sekian kambing itu namanya pembantaian itu. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Jadi kalau orang ngejek Allah, ngejek Rasul, orang munafik itu memang takut ya. Kalau sifat-sifatnya diketahui, ya, sifat-sifat jeleknya diketahui. Misalnya sifatnya orang ya berlindung dengan orang Islam atau makin menjauh, tidak diamalkan amal-amal yang harus dilaksanakan itu. Nah, ayat-ayat Allah menerangkan tentang sifat-sifat munafik itu. Maka orang munafik itu takut kalau diterangkan tentang yang munafik tadi. Bahkan mungkin menuduh kalau ada ustadz menerangkan tentang kemunafikan, ya dia mengatakan, wah itu kok nindir saya. Padahal hanya ustadz itu menerangkan apa adanya, apa yang dalam Al-Quran, apa yang dalam Sunnah. Tuh begini sifat-sifat munafik. 1, 2, 3 loh. Ternyata orang munafik merasa, oh itu ustadz itu menyindir saya. Dia mesti mendapat laporan itu mesti. Jadi sifatnya mereka merasa apa yang di dalam hatinya diketahui. Maka orang munafik juga mencela orang bersedekah, ya. Kalau ada orang bersedekah banyak, dikatakan itu orang riak, ya, orang cari muka. Tuh. Padahal belum tentu, karena memang orang sedekah banyak memang ikhlas kepada Allah, ya, dan memang perlu dana besar itu. Sebaliknya kalau ada orang mengeluarkan harta sekedar kesanggupannya, karena memang income-nya kecil, hasilnya kecil, ya dia mengeluarkan kecil sedikit. Apa komentar orang? Alah, nggak ada nilai apa-apa itu. Kok nggak infak kok cuma 2.000, infak kok cuma 10.000, infak kok cuma 50.000. Padahal kita perlu dana yang besar. Jadi kalau ada orang infak melecehkan, merendahkan, ya. Kalau ada orang sholat dilecehkan, direndahkan, diolok-olok gitu. Kalau ada orang ya, termasuk haji itu juga, haji kan urusan transportasi, urusan pariwisata, itu kan bukan urusan ibadah. Hanya Arab Saudi hanya mencari harta lewat pariwisata, ya. Kalau saya bisa membuat pariwisata di Indonesia pun bisa, seolah tempat untuk ibadah. Itu. Jadi dia tidak merasa bahwa kita berhaji atau berumrah itu menghadap Allah atau melaksanakan sunnah Rasulullah, melaksanakan mengunjungi Baitullah itu. Dan apabila kamu melihat Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu ejekan dengan mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul? Jadi kalau melihat Rasulullah, melihat para sahabat itu, ya mereka melecehkan orang seperti ini yang diutus oleh Rasul. Jadi memang
Ya namanya yang diutus oleh Allah sebagai rasul tentu manusia biasa ya. Manusia seperti kita. Bedanya menerima wahyu sehingga dia tahu tentang pelajaran-pelajaran dari Allah dengan menerima wahyu. Tapi kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari ya sama seperti kita, ya makan, ya ke pasar, ya mandi, ya dan sebagainya, bahkan ke pasar dan sebagainya. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba mereka yang tiada datang seorang rasul pun mereka selalu mengolok-olok. Jadi kalau orang nanti mengolok-olok itu nanti akan menyesal di kemudian hari. Maka jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang mereka perbuat. Mereka diliputi pembalasan yang mereka dahulu selalu mengolok-olok. Jadi mereka itu nanti kalau mengolok-olok akibat dari perilakunya mengolok Allah, mengolok Rasul, mengolok ayat Allah, mengolok orang-orang beriman, maka mereka mendapat akibat dari perilakunya. Tiada seorang pun Nabi datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olokkan. Jadi Allah dan Nabi tentu biasanya diolok-olok. Sesungguhnya janji Allah adalah benar dan hari berbangkit itu tidak keraguan. Itu orang yang beriman mestinya begitu. Niscaya kamu akan menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini. Ini orang kafir menjawabnya begitu. Kira-kira mbok menawa mungkin itu adanya kiamat itu belum tentu itu. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejajaran orang-orang yang memperolok-olokkan. Sungguh telah memperolokkan di antara mereka rasul-rasul dan juga mereka turunlah orang-orang yang mencemoohkan rasul itu azab yang selalu mereka perolokkan. Di dalam kasih diterangkan bahwa sebesar-besar riba adalah terus-menerus menjatuhkan kehormatan orang Islam tanpa alasan yang benar. Jadi orang yang merendahkan, menghinakan itu orang Islam itulah sebesar-besar riba itu. Kemudian sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Artinya kita tidak boleh saling merendahkan, menghinakan sesama umat Islam. Ya saya kira itu saja. Kalau orang yang beriman tentu akan menghormati, akan memuliakan orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi orang munafik tadi itu merendahkan, menghinakan orang yang bertakwa. Mereka merasa punya jabatan atau punya kemuliaan tersendiri dibandingkan orang yang beriman. Kalau melibat orang yang beriman, mereka memingsingkan mata, menganggap orang yang beriman itu rendah derajatnya. Saya kira itu saja. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, kembali mulus, wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, klinik behati, kembali mulus, klinik behati. Dengan hanya mengharap ridha Allah Ta'ala, Majelis Tafsir Al-Quran membuka program santunan bagi anak yatim yang miskin. Salurkan uluran tangan kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 55234-66234 atas nama Suminto, atau UB Syariah MTA di nomor 1110101554 atas nama Suminto. QQ Santunan
Mari kita penuhi seruan Nabi. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisabbabati wal wusta. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kabar gembira. Kini MTA TV. Iya, MTA TV telah hadir kembali di channel 857 IndiHome TV. Tetap berlangganan IndiHome TV dari Telkomsel. Nikmati IndiHome TV, TV interaktif dan inovatif yang bisa playback 7 hari berlalu, merekam acara favorit Anda, memutar video-video pilihan Anda, dan berkaraoke dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Pasang segera IndiHome TV di rumah Anda untuk mengaji Quran dan Sunnah, belajar baca Al-Quran, dan menikmati acara-acara MTA TV sepuasnya. Juga channel-channel yang lain. Daftar segera lewat indihome.co.id atau datang ke kantor Grapari Telkomsel terdekat, atau juga bisa hubungi di 188. Dapatkan IndiHome TV dengan beragam fiturnya dan pastikan tidak ketinggalan lagi kajian-kajian dinah dari channel favorit Anda. MTA TV, channel terpilih. Share info bermanfaat ini pada yang lainnya. Jangan lupa. Kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Rescuer Basarnas Cilacap siap setiap saat untuk melaksanakan tugas mencari, menyelamatkan, menolong, dan mengevakuasi korban dalam kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas, bencana, dan kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Basarnas Cilacap bersama seluruh komponen SAR meliputi pemerintah daerah, TNI, Polri, badan usaha, dan organisasi berpotensi SAR siap memberikan layanan SAR 24 jam secara gratis. Masyarakat dapat menghubungi call center Basarnas di nomor bebas pulsa yaitu 115 atau 0822 115 11544. Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Menjadi kesyukuran kita dalam kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran, di mana setiap langkah warganya insya Allah senantiasa terbimbing Quran dan Sunnah, serta nidom-nidom kemajelisan yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kesantunan akhlak, ketaatan dan kepatuhan pada pimpinan dalam kemakrufan menjadi satu ciri khas warganya yang militan. Termasuk seruan pada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran memberikan arahan pada warganya, pemirsa TV dan pendengar radio serta para simpatisan untuk menyalurkan langsung ke MTA atau transfer hanya di Bank Syariah Indonesia BSI, nomor rekening 2234 234 111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan tidak pada nomor rekening lainnya. Semoga seruan pimpinan pusat MTA ini menjadi nidom yang pelaksanaannya bisa kita maksimalkan. Amin ya Rabbal Alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Para pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 02716793000. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Adi, Palembang. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Adi. Saya mau tanya masalah apa ini koruptor itu, Pak Ustaz. Apa? Koruptor yang ditayangkan di TV itu, saya bicara dalam hati, brengsek tahu ini nggak punya malu, nggak punya iman. Perkataan dalam hati saya ini apa termasuk sungguton, Ustaz? Ya. Mohon menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebagai orang yang beriman, tentu kalau kita melihat para perilaku koruptor itu kan berarti ya kita harus tidak senang, artinya jangan sampai itu seorang yang hebat, seorang pahlawan itu, karena dia diberi amanah ya, diberi kepercayaan menjadi pejabat ya, menjadi menteri, menjadi ya pejabat apa saja itu, ternyata dia merusak amanah itu, nanti khianat ya, mestinya dia dipercaya tetapi malah ya apa ya korupsi atau dengan cara memanipulasi dan sebagainya. Nah mereka kadang-kadang tidak merasa, padahal itu merupakan dosa yang besar ya. Jadi mestinya harusnya itu kalau orang mendapat amanah menjadi anggota DPR, menjadi pejabat mungkin bupati, apa gubernur, apa ya segala macam jabatan itu adalah amanah. Kalau dilaksanakan mendapat pahala karena dia melaksanakan amanah dari Allah. Tapi kalau dikhianati, dia berkhianat maka mendapat dosa. Nah, mengapa begitu? Karena ya tadi tergelincir pada keyakinan. Kadang-kadang dia merasakan kemuliaan itu adalah seseorang yang punya jabatan yang tinggi. Kemuliaan merupakan orang yang punya harta yang banyak ya. Kemuliaan punya ya, kedudukan yang tinggi, punya jamaah yang paling banyak, itulah yang hebat. Padahal mestinya kemuliaan itu di tangan Allah. Kemuliaan mutakin, ya, orang yang bertakwa itulah kemuliaan. Bukan orang yang kaya raya itu menjadi mulia, tidak. Bukan orang yang punya jabatan itu punya kemuliaan, tidak. Tuh. Jadi kalau mestinya kita kalau melihat para koruptor itu kasihan ya. Dia jangan sampai, jangan hati kita kepingin, wah itu si fulan tuh kaya raya, akhirnya apa uangnya triliunan rupiah ya. Rumahnya di mana-mana ya, mobilnya bagus-bagus, ya, hidupnya enak di dunia, tapi nanti di akhirat akan mendapat azab yang berat. Maka kalau kita melihat koruptor ya kita kasihan lah. Nah ini mungkin kondisi Indonesia yang belum baik-baik saja itu, ya mungkin mudah-mudahan kalau kita dari mulai sekarang anak-anak kita didik jujur, kita didik amanah, akhlak yang bagus. Mudah-mudahan ada perubahan bangsa Indonesia menjadi kaum
yang akhlaknya bagus sehingga tidak ada koruptor lagi. Tapi kalau dibiarkan saja kemudian banyak terjadi penyelewengan, ya sudah nanti akan hancur Indonesia ini karena disebabkan karena perilaku kaum Indonesia. Ya itu. Ya. Kita bacakan Ustadz yang sudah ada di WA. Ya. Pertanyaan dari saudara kita yang ada di Semarang. Apakah doa sujud terakhir dan sebelum salam boleh dilakukan untuk sholat sunnah rawatib, Ustaz? Sujud, doa pada saat sujud tidak harus sujud terakhir ya. Tidak ada ketentuan bahwa dalam hadis itu diterangkan misalnya sedekat-dekat hamba kepada Tuhanmu adalah pada saat sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi tidak ada ketentuan sujud yang terakhir ya. Kemudian di sholat yang apa? Ya sholat apa saja ya. Pada akhirnya sholat apa saja. Memang yang paling bagus juga terutama pada malam hari ya. Misalnya pada saat sholat malam ya, sholat tahajud atau mungkin sholat duha atau sholat sunat yang lain. Termasuk sholat rawatib boleh ya. Karena dipakai untuk sujud. Mungkin yang kurang bagus kalau jadi imam ya. Jadi imam kemudian ditunggu makmumnya, dia berdoa sambil sujud lama sekali, itu yang kurang bagus. Jadi kalau jadi imam kemudian sholat wajib ya 5 waktu ya tidak jangan memperbanyak doa di waktu sujud ya. Karena itu sedang jadi imam, kemudian ada ditunggu makmum itu. Tapi kalau kita di tengah malam di waktu tahajud itu bagus. Kalau sholat rawatib boleh itu, tidak harus sholat sujud yang terakhir ya. Sujud yang pertama boleh, kedua boleh karena di waktu sujud adalah sedekat-dekat hamba. Itu ya pertanyaannya. Ya. Ya. Kita beralih kembali di line telepon, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan yang ada di WA Ustadz dari Pak Hadi di Bojonegoro. Ustadz, apakah di dalam waktu khutbah Jumat itu boleh minum air putih? Yeah. Semisal setelah khutbah kedua, kebetulan di mimbar itu disiapkan ada air putih dan bila ada yang minum diperbolehkan untuk minum. Itu disampaikan oleh petugas yang meletakkan itu untuk khotib. Oh iya, demikian. untuk khotib ya. Jadi kalau untuk khotib boleh saja ya. Ya, tadi kalau ada khotib kemudian khotbah, kemudian mungkin karena kantar-kantar ya, itu ceramahnya dengan harus mengeluarkan tenaga, itu memang khotib yang paling bagus itu ya bicaranya lantang ya, bukan bicara halus, alon-alon, orang-orang pada tidur, tidak, lantang ya, seperti mengajak perang misalnya, ada dia dengan keras gitu, itu. Nah, kemudian oleh petugas, oleh tamir disediakan minum bagi mereka yang khotib tadi. Tentu boleh diminum ya, walaupun pada saat itu sedang khotbah ya. Sedang khotbah kemudian haus ya, kemudian juga mulutnya agak kering ya, boleh minum itu. Yang mestinya kalau yang jamaahnya, kalau masing-masing semuanya minum ya tentu bikin bubar. Tapi kalau ada jamaah 1-2 sedang kemudian ada disediakan air ya boleh saja. Tapi yang paling utama adalah khotib tadi boleh disediakan air, boleh minum pada saat khotbah ya. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Suliani di Pasitan. Mohon tausiahnya Ustaz, dalam berwudu kita membaca basmalahnya itu dimulai dari membasuh yang bagian mana Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, apakah lupa tidak membaca doa sesudah wudu itu harus mengulangi lagi wudunya Ustaz? Yang pertama, yang namanya basmalah kan akan memulai wudu. Jadi bukan bersama membasuh di mana itu. Jadi pada saat itu belum membasuh apapun, belum membasuh apa-apa. Jadi mulai wudu bismillahirrahmanirrahim itu. Sebelum melaksanakan, sebelum membasuh apa saja itu. Jadi bukan pada saat membasuh apa, tetapi sebelum ya. Jadi sebelum wudu
Bismillah dulu, kemudian baru memulai wudhunya. Setelah selesai wudhu kok lupa tidak membaca doa setelah wudhu, apakah perlu mengulang wudhunya? Tidak ya. Jadi wudhunya tetap sah, tetap halal. Kalau mungkin sampai sholat kemudian tidak baca doa tadi juga tidak membatalkan wudhunya. Tidak harus mengulang wudhunya. Ya. Jadi tidak ada ketentuan seperti itu ya. Jadi kalau pada saat setelah wudhu kemudian ingat bahwa itu ada doa setelah wudhu, syahadat ya, kemudian dilaksanakan, itu bagus. Tapi kalau lupa sampai sholat tuh, tadi saya sebelum doa sudah wudhu, saya ngulang lagi, tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Baik, kita beralih di line telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Rasman dari Kayen Pati. Saya akan mau tanya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pati. Ya, Bapak silakan. Rasman dari Kayen Pati. Ya, silakan Pak Resman. Ya, saya akan mau tanya. Saya ini baru sholat, tapi sholatnya itu mengikuti makmum. Makmum itu membaca, itulah kalau sujud, subhana rabbiyal a'la itu sebetulnya itu 3 atau 1. Nah, yang kedua, saya ini mau akikah, tapi kambingnya itu pelisirannya atau pondoknya ini cuma 1, itu diperbolehkan atau tidak. Yang ketiga, saya ini membaca ta'awud baru mendapat 1 kali, tapi lupa Fatihahnya, ini diperbolehkan sah atau tidak sholat saya. Itu aja, kalau ada kesalahan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa tadi? wabarakatuh. Yang ditanyakan apa? Yang pertama ya, Ustaz ya. Beliau sholat ikut makmum. Ya. Kemudian pada saat sujud itu baca subhanallah. Ini itu 1 atau sampai 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Iya. Ya, antara 1 sampai 10 kali, ya. Jadi antara 1 sampai 10 kali. Boleh tidak harus 3 kali ya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali boleh. Terus Waktu akikah itu kambingnya perincilannya cuma 1. Sah atau tidak? perincilannya Ya. bagus, boleh, ya, itu sah, ya. Dan tidak harus jantan. Jadi betina pun boleh, tetapi oleh Kementerian Peternakan sebaiknya jantan, karena kalau betina-betina dipakai untuk akikah nanti kan habis ya, artinya regenerasinya, keturunannya hilang, maka sebaiknya jantan. Kalau jantan kebetulan panunya 1, perincilan 1, itu dalam hadis diperbolehkan, ya, tidak termasuk cacat yang tidak boleh. Yang tidak boleh kan matanya buta, atau mungkin pincang, atau mungkin tanduknya patah dan sebagainya. Tapi kalau perincilan 1 itu boleh, tidak apa-apa. Terus? Ya. Pada saat sholat lupa membaca ta'awud saat Al-Fatihah. Pada saat maksudnya iya, ya sudah, namanya lupa ya sudah. Al-Fatihah nggak, basmalah sudah diucapkan, alhamdulillah dan ya itu nanti diingat-ingat pada saat membaca apapun, yang membaca surat tidak harus Al-Fatihah, itu membaca ta'awud. Kalau itu biasanya kan ta'awud itu pada saat awal ya, pada saat rakaat pertama. Rakaat pertama ta'awud, kemudian membaca suratnya, ada yang membaca lagi, ada yang tidak gitu. Kemudian juga rakaat kedua dan ketiga dan keempat karena satu rangkaian, ada yang membaca, ada yang tidak. Tapi kalau takbiratul ihram, ta'awud dulu baru Al-Fatihah ya. Kalau yang kedua, yang ketiga lupa ya sudah. Kalau diingat pada saat kita mau membaca Al-Quran, kita ta'awud dulu itu. Ya. Satu lagi Ustaz, beralih di pertanyaan di WA dari Pak Lastono di Purwodadi.
Apakah ada tuntunan dan dalilnya Ustadz menyambut kelahiran Nabi Muhammad bersolawat berjamaah dan pakai dilakukan? Istilah di tempat saya itu berjanjian tiap hari sampai akhir di tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Ya saya belum tahu ya, artinya mungkin saya yang tidak tahu, kebodohan saya, maka yang ditanyakan yang mereka melaksanakan itu ya. Harusnya begini, karena dalam sunnah Rasulullah begini, dalam hadisnya begini, itu berarti mereka melaksanakan harus ada dalilnya. Kalau yang tidak melaksanakan, saya tidak pernah melaksanakan, ya tidak tahu, tidak ada dalil, tidak ngerti bahwa ada sunnahnya seperti itu, ya tidak dosa karena memang tidak tahu. Tapi mereka yang melaksanakan suatu amalan dianggap ibadah, ya, pelaksanaan ritual yang ibadah tadi harus ada dalil, harus ada contoh dari Nabi. Karena barang siapa beramal tanpa tuntunan itu tidak diterima, ya, tertolak ya. Jadi amalan sholihan kalau tidak ada contoh dan tidak ada perintahnya, maka amal itu fawarodun dan mereka tidak diterima. Jadi kalau itu dianggap ibadah ritual itu kalau ada contohnya. Tapi kalau hanya pengajian biasa menerangkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, kemudian lahir pada saat jahiliyah, kemudian dakwanya begini begitu, pengorbanannya, perjuangannya begini begitu, itu boleh-boleh saja, tidak suatu ritual ya. Tidak ada keturunan begini begitu, tidak ada ya harus begini begitu, tapi ya secara umum yang menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah ya, para sahabat dan sebagainya. Mengingat bagaimana Rasulullah itu berjuang, mengingat bagaimana Rasulullah itu memberikan pelajaran, mengingat bagaimana perilaku para sahabat, itu bisa kita contoh, bisa kita tiru. Tapi kalau ada keharusan ya, ritual mengenang kelahiran Rasulullah itu dengan begini begitu, saya tidak tahu, belum tahu ya. Yang ditanya adalah yang mereka melaksanakan itu. Jadi saya tidak tahu. Ya itu aja. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas tausiah dan pelajarannya pada kesempatan pagi ini. Kami nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.